وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi rutin Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khadijah. Khotijah apa Khadijah? Khotijah orang sini bilang ya. Nanti Rumah Sakit Siti Khadijah. Ini sahabat saya ini dari Kasembon, kecelakaan dekat situ. Dibawa rumah sakit, telepon saya tidak keangkat. Setelah sampai rumah cerita, di Gona Rumah Sakit Khadijah katanya. Saya tanya, mana Khadijah itu? Gurah, oh alah, Siti Khadijah. Kalau Khadijah tidak ada. Tidak ada istrinya Nabi namanya Khadijah, itu tidak ada itu. Alhamdulillah, pengajian rutin Ahad pagi Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khadijah yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah dan diberi taufik serta hidayah untuk terus istiqomah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini pada tanggal 16 di bulan Ramadan. Berarti nanti malam masuk tanggal berapa? 17. Tarawih yang ke-17. Yang biasa diperingati malam Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran itu panjenengan jangan salah faham. Nuzulul Quran itu ada dua. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Atau yang lain, Inna anzalnahu fi laylatim mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di saat Lailatul Qadar. Dalam ayat yang satunya disebutkan, kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu Lailatul Qadar. Nah berarti 17 kan belum masuk Lailatul Qadar. Kenapa 17 diperingati malam nuzulul Quran? Padahal Allah mengatakan Quran itu di Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu adanya pada 10 malam yang terakhir di malam-malam yang ganjil. Kok 17 diperingati nuzulul Quran, kenapa? Karena Al-Quran itu Allah turunkan secara periodik menjadi dua. Yang pertama, turun jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya. Jumlatan wahidah. Bila wasitati Jibril. Yang pertama Quran itu Allah turunkan langsung dari Al-Lauhul Mahfuz di sisi Allah sekaligus 30 juz. Jeret. Tanpa perantara malaikat Jibril. Turun langsung. Jeret. Turunnya kemana? Namanya tempatnya Baitul Izzah. Tempat kemuliaan. Yang Allah letakkan itu fis sama'id dunia, di langit dunia. Itu turunnya langsung 30 juz. Nah, turun sekaligus ini itulah yang inna anzalnahu fi lailatil qadr. Itu yang kita sendiri tidak tahu entah 21, 23, 25, 27 atau 29. Intinya turun sekaligus di 10 hari terakhir Ramadan. Turun yang kedua itu turun dari langit dunia
mufarraqan munajjama ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitat Jibril. Turun dari langit dunia tadi, Baitul Izzah tadi, diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Awal turunnya surat Al-Alaq itu di Gua Hira, itulah yang pas 17 Ramadan. Jadi mana yang betul? Ya dua-duanya betul. Tergantung kita mau peringati yang mana. Dan dengan itu, maka nanti malam itu salah satu malam yang spesial. Maka jangan sampai dilalaikan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita membahas sedikit saja ya, kultum aja lah ya, kuliah terserah antum. Pokok ngelihat matahari, matahari mulai keluar berhenti kita. Matahari tidak keluar-keluar terus sampai maghrib. Tentang apa? Ramadan bulan efisiensi. Efisiensi itu apa sih? Irit, hemat, terus. Ini bahasannya wong medit kabeh ini. Irit, hemat, minimalis, gak boros, sederhana, terus. Apa Bu? Praktis, ngawur. Efisiensi kok praktis itu? Bisa juga ya, efisien. Iya betul. Kira-kira betul lah wis. Tapi kalau secara bahasa Arab namanya taqlil. Taklil itu mengurangi, mengiritkan. Misalkan biasa keluar untuk bensin 1 bulan itu mendekati 1.000 triliun. Setelah dioplos kemarin. Subhanallah. Panjenengan yang pakai Pertalite enak, keplok-keplok kapok. Saya pakai Pertamax Pak. Masya Allah. Gak harus ini Pertalite. Gitu sombong mana. Lon gas-gasan ini motor lah isini Pertamax. Jos. Padahal Pertalite. La ilaha illallah. Nah sudah, maka taklil itu namanya efisiensi. Efisiensi biasa 1 bulan uang bensin katakan 1 juta. Sekarang keluarnya diirit-irit. Atau kalau perlu ngegasnya gak ngepol seperti biasanya. Sehingga konsumsi BBM semakin irit. Nah itu namanya taklil. Mengurangi. Nah Ramadan ini jamaah adalah bulan di mana Allah mengajarkan kepada kita ternyata hidup tidak seribet itu. Ternyata hidup ini tidak semewah yang kita bayangkan. Ternyata ketika makan kita oleh Allah dikurangi, jane yo iso. Ternyata ketika waktu tidur kita oleh Allah dikurangi, ternyata juga bisa. Waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita ditambahi yang itu mengurangi waktu istirahat, ternyata tubuh kita mampu. Nah maka salah satu di antara pelajaran bulan Ramadan itu apa? Allah send a message to you. You know? Angel. Saya kalau di Pare begini tidak perlu diterjemahkan. Langsung tas itu. Kampung Inggris. Di sini kampung apa? Eropa. Nah maka salah satu di antara pesan Ramadan itu Allah mengirimkan sinyal kepada kita bahwa kita itu mampu. Bahwa kita ini apa? Mampu. Cuma sayangnya kemampuan kita untuk melihat potensi diri itu kok emane cuma di Ramadan tok. Metu Ramadan balik mana? Contoh. Nun sewu nggih.
Kalau mboten poso, enten mboten panjenengan yang ngerokok, yang masih merokok. Enggak apa-apa, biasa aja. Muhammadiyah bilang haram tapi jamaahnya banyak yang ngerokok kok. Coba nun sewu, ada yang ngerokok kalau enggak Ramadan? Jangan, rumah sakit Pak. Nah sudah, kalaupun ada orang yang merokok, minimal dia bisa ngempet rokoknya mulai subuh sampai maghrib. Nggih napa nggih? Pertanyaannya subuh sampai maghrib bisa. Kenapa maghrib tembus subuh kok enggak bisa lagi? Nah, padahal sama Allah diberitahu sampean iso. Kamu bisa, kamu mampu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, yang enggak pernah tahajudan. Kalau ibu-ibu ini ahli tahajud semua nih, kelihatan mukanya bersinar kayak bulan. Tapi pas gerhana, astagfirullahaladzim, poso-poso ngerjain orang ya. Nah sudah, yang tidak biasa sholat tahajud di bulan Ramadan, Allah tunjukkan jane marisa gak langsung mulai, yo iso jane. Bahkan sholatnya bukan cuma 11, 13. Dan sekarang di Saudi Pak, Mekah Medina 13. Jadi Mekah Medina itu pasca Covid, itu tidak lagi 23 tapi 13. Bukan 11, 13. Ini kalau ikut Muhammadiyah ya ditambahi 2 rakaat iftitah ini. Nah sudah, bahkan bukan cuma 11, 13 tapi 23. Kita bisa. Kenapa begitu? Oleh Allah dikirimi sinyal, lek gelem jane yo iso. Yang lain lagi, yang biasa kalau ngaji, alah titik-titik sing penting ngaji, ajak istiqomah, boleh. Tapi di bulan Ramadan oleh Allah dibuktikan banyak di antara kita yang sekarang sudah sampai juz 15. Bahkan hari ini mulai juz 16. Bahkan kemarin saya di Malang, itu ada ibu-ibu ngaji rutin, itu sudah khatam 1 kali. Sekarang masuk juz ke-7 untuk khatam yang kedua kali. Nah itu sinyal Allah kirimkan pada bulan Ramadan supaya kita ini ngeh. Jane lek gelem iso. Berarti yang bikin kita gak iso apa? Gak gelem. Gak gelem. Nah termasuk panjenengan yang laki-laki ini Pak. Lek gelem Pak, bisa poligami Pak. Lek gelem loh. Panjenengan gelem nama boten? Kok beda jawaban? Coba yang belakang, gelem nama boten? Dah, diam. Ganti yang depan. Ayo Pak, jangan malu-maluin Pak. Kerso nama boten? Kerso, jagoan. Ya ini waktunya Pak, Ramadan Pak, buktikan Pak. Nah, maka dengan itu jamaah, dari kiriman pesan dari Allah kepada kita semua yang memberitahu sebenarnya kalau niat, kalau mau, kalau kuat sedikit ikhtiar untuk capek, kita ini bisa. Cuma masalahnya ketika keluar Ramadan niatnya hilang. Nah, termasuk perkara efisiensi. Panjenengan lihat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada 3 perkara yang menjadikan hati itu sakit. Ada 3 perkara yang menjadikan hati itu apa? Sakit. Jadi 3 perkara ini Bu, kalau panjenengan lakoni, panjenengan jalani, itu hatinya akan sakit, tambah parah, kronis, mati. Dan 3 perkara ini semuanya apa? Lebih. Kakean. Tidak mau efisiensi. Yang 3 perkara ini semuanya oleh Allah dikurangi pada bulan Ramadan supaya hatinya balik sehat. Yang awalnya sakit karena terlalu banyak, sekarang oleh Allah dikurangi supaya kembali sehat. Maka subhanallah, saya ini kok yakin Allah Ta'ala itu memberikan kita Ramadan itu untuk menghapus dosa sebulan yang lalu. 11 bulan yang lalu. Karena kalau tidak ada Ramadan Pak, dosa kita numpuk, akhirat ruwet.
Maka setiap 11 bulan Allah selingi dengan Ramadan untuk apa? Ghufranudz dzunub, penghapus dosa. Maka minimal hapusan dosanya itu ada dua. Penghapusan dosanya minimal ada dua. Nomor satu dengan puasa siang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasanya baik, pendorong puasanya karena iman, dan dia ihtisaban. Ingat, kalimat ihtisaban itu bukan hisab. Beda ayat, beda kata, beda dalil. Ini bukan hisab. Ya Allah Pak, kita ini kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang malu. Kadang-kadang mau ngingetin gak enak hati. Diingetin khawatir salah faham. Dai Pak mubalek ceramah di mimbar. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan perhitungan. La ilaha illallah. Ihtisaban itu artinya mengharap ganjaran. Ahtasibu ajruha 'ala Allah. Aku mengharap pahalanya kepada Allah. Jadi orang kalau puasanya baik, pendorong puasanya karena iman, motivasinya mengharapkan pahala dari Allah, artinya ikhlas. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa dia yang telah lalu. Panjenengan ngertos puasa Asyura yang tanggal 9 di bulan Dzulhijjah itu ya? Oh iya, ngawur ay. Asyura kok 9 Dzulhijjah, 10 Muharram. Gampang kejebak ini. Ketoro gak sahur ini ya. Sahur apa enggak? Sahur apa? Oh kebanyakan sahur, iya. Ini ya. Tanggal 10 di bulan Muharram. Itu keutamaannya menghapus dosa berapa tahun? 1. Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanatal lati qablah. Ketika puasa Asyura, Rasul mengatakan, aku berharap ganjaran puasa ini kepada Allah menghapus dosa setahun yang lalu. Itu Asyura. Kalau Arafah, 9 Dzulhijjah, menghapus dosa 2 tahun. As-sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Itu puasa sunnah. Kalau Ramadan wajib Pak, Allah tidak sebutkan tahunnya. Allah bilang semua dosa yang telah lalu. Jagoan ndak Ramadan ini. Itu ampunan pagi. Tapi posone kudu genah. Ndak boleh nonton gosip Nikita Mirzani ditangkep. Ndak boleh. Ndak boleh. Kenapa? Diceritani ibu-ibu itu. Nggak boleh juga nanti iktikaf bingung delok timnas lawan Australia. Itu namanya al-jahla, perbuatan yang tidak manfaat. Ini ujian berat iktikaf tahun ini, serius ini. Lawang saya punya grup iktikaf itu, sudah ada yang tanya, Ustadz disediain layar lebar enggak nanti di masjid? Loh mulia ae lah wis. Lawang ingin niati golek Lailatul Qadar kok layar lebar. Gak usah ngaji aja, gak usah iktikaf ya. Wong iktikaf dijak khataman kitab lah kok golek Indonesia lawan Australia, Bahrain segala macam. Wah, ini yang di rumah yakin saya mesti nonton. Pak Didin gak mungkin gak. Yakin mesti nonton. Ini ujian. Nah, kalau itu paginya Pak diampuni karena puasa, malamnya ampunan kedua karena sholat taraweh. Maka Ramadan ini minimal ojo bolong taraweh. Wabil khusus kalau panjenengan bisa tarawehnya bersama imam sampai imam selesai salam. Setelah 3 rakaat witir. Karena pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Dan sholat taraweh ini dalilnya sama dengan puasa. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tarawehnya karena imannya kepada Allah, tarawehnya ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka taraweh itu menghapuskan dosa, tidak ada hitungan tahunnya. Pokok dosa yang sudah Anda lakukan mulai balik sampai malam itu taraweh.
Subhanallah. Nah, maka dengan itu kalau hati setelah Ramadan tidak pulih, ini bahaya. Maka Rasulullah bersabda, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Celaka, celaka, celaka. Kenapa kok celakanya diulang sampai 3 kali? Tidak ada jayanget di sini. Kenapa kok celakanya diulang sampai 3 kali? Sebagian ulama menjelaskan celaka ketika hidup, celaka ketika mati, celaka ketika bangkit dari kubur. Tidak ada selamati kabeh. Walaupun sama anaknya diselamati. Loh, katakan begitu. Tidak, kita ngomong apa adanya nih. Walaupun sama anaknya diselamati, lek bapak atau ibunya Rasul katakan celaka karena perbuatan yang buruk, maka apapun yang terjadi tetap buruk. Kecuali karena rahmat dari Allah. Nah, siapa orang yang oleh Rasul didoakan celaka sampai 3 kali? Celaka, 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 urip, mati, bangkit dari kubur. Man adraka Ramadhana walam yughfar lahu. Orang yang ketemu Ramadan, Ramadannya pergi, dosanya belum diampuni. Maka sampai oleh para ulama dikatakan, kalau di bulan Ramadan tidak dapat ampunan, panjenengan mau minta ampun di bulan apa? Kalau di bulan Ramadan tidak bisa baik, panjenengan mau baiknya kapan? Kalau panjenengan di bulan Ramadan tidak bisa meningkatkan kualitas ibadah, terus di bulan apa kualitas ibadah bakal naik? Kalau di bulan Ramadan panjenengan boten saged tobat, maka di bulan apa panjenengan bakal tobat, termasuk ampunan. Nah, maka dengan itu oleh Allah hati kita dipulihkan. Nah, cara memulihkannya dusone dibusek dengan puasa dan terawih. Maka jangan ditinggal terawih itu, Pak. Kalaupun Anda cuapek golek onang Blitar ya wis. Insyaallah 10 menit mulai. Insyaallah 10 menit pulang. Jangan ke Masjid Muhammadiyah, kesewen. Itu kalau sama Kiai Anwar Zaid dibilang kul huwale. Wama ya katanya ya. Anak kecil teriak dari belakang. Apa katanya anak kecil tadi? Masya Allah. Ini tahu saya. Makanya saya tahun ini kalau terawih Ramadan itu dari Al-Humazah turun ke bawah. Al-Humazah, Al-Fil sampai Al-Ikhlas. Jamaah sewenang yang ini penai. Wacaranya jelas tapi suratin dek. Timbang sebelah kono tawa-tawa rek kemeng sikil. Kadang-kadang imamnya sampai dijenggongi. Subhanallah. Ayo. Mana pelakunya? Sing imamnya ketahuan langsung watu. Ayo mana? Saya kirim rumah sakit Siti Khadijah ini. Jangan-jangan COVID lagi ini watak-watu. Nah subhanallah, maka kalaupun panjenengan capek, cari masjid yang sesuai. Yang kira-kira panjenengan lihat imamnya bagus, tidak tergesa-gesa, tapi suratnya tidak terlalu panjang. Tujuannya apa? Eman kalau ditinggal, itu cara Allah memulihkan hati kita yang pertama. Yang kedua, dengan efisiensi. Nah sekarang lihat, saya ulang. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, perkara yang menjadikan hati itu sakit, itu minimal 3. Anda jangan ngomong yang haram. Kalau haram wis pasti. Makan haram, minum haram, ngelihat yang haram, melakukan yang haram. Itu pasti ngerusak hati, bahkan mematikan hati. Tapi yang kita bilang di sini, itu semuanya lebih dalam perkara yang mubah. Mubah itu apa? Boleh, tidak berdosa. Panjenengan lakukan tidak berdosa. Saya mau tanya, main sekak dosa apa enggak? Tapi sekak mulai jam 6 isu sampai jam 6 sore. Mancing angsal boten? Enggak boleh, mancing masalah kok. Mancing boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau yang dipancing istrinya tetangga? Wah, diurus Pak RT panjenengan ya. Mancing ikan boleh. Tapi kalau mancing itu melalaikan dari kebaikan yang lebih banyak, dari keutamaan yang lebih afdal, maka mancingnya jadi bermasalah. Cangkruk di pos ronda, angsal mboten? Boleh. Tapi kalau cangkruk 24 jam, ini jadi masalah. Apalagi nyindir saya panjenengan. Gak oleh nyindir Ustaz. Ngopi.
Mulai habis Isya sampai setengah 12 malam. Ini awalnya hukumnya mubah. Tidak halal, ya tidak haram. Boleh saja, boleh. Sekedar apa? Boleh. Tapi hati-hati. Yang boleh itu kalau dilakukan secara berlebih, maka itu bisa jadi haram. Sekarang begini dulu. Perbedaan berlebihan sama mubazir apa? Ada israf, ada tabzir. Kan ayatnya begini. Wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Itu efisiensi. Itu berlebihan. Sementara innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Bedanya mubadzir sama berlebihan apa? Nggak usah pura-pura nggak tahu lah Pak. Ya Allah Pak. Ini ahli ngaji semua ini. Begini, mubadzir walaupun cuma 50 rupiah tapi dipakai untuk yang haram. Itu namanya mubadzir. Jadi tabdzir itu membelanjakan harta untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalkan teman mau beli rokok. Ini Muhammadiyah kan haram ya, jadi jelas. Nggak usah ikut-ikutan ustadz yang ngomong rokok itu halal, nggak usah. Barusan viral kemarin ya, nggak usah melok-melok. Minimal kalau panjenengan ngerti haram, minimal panjenengan kroso iki gak apik gitu loh. Daripada wis gak apik diwarah halal. Wah ini bahaya ini. Padahal Islam itu melarang mengharamkan sesuatu yang buruk-buruk. Lah kalau rokok dibilang halal berarti rokok ndak buruk. Ini ngaco juga ustadz satu ini. Siapa namanya itu? Ada kemarin saya lupa namanya. Siapa? X. Panjenengan kok tahu Pak? Itu saya mikir X, Ustadz X ya. Sudah? Maka begini, ada teman beli rokok, Marlboro, kok nyebut merek saya. Marlboro itu sekarang harganya sekitar 49.000, tak cepet. Ustadz kok tahu? Ya saya kan tanya, loh saya ini rokok itu, dipaksa gak gelem? Gak doyan, dipaksa gak mau. Sudah 49.000, terus teman beli, uangnya kurang 1.000. Duwe mek petang puluh wolu. Terus minta panjenengan. Nyilih. Oh gak cocok nyilih. Jaluk 1.000. Engko tak kei 5 lencer. Jaluk 1.000. Saya mau tanya, 1.000 tadi dikasihkan apa enggak? Ayo dikasihkan apa enggak? Pertaruhan Muhammadiyah loh ini. Ayo 1.000 untuk beli rokok tadi. Masih yo mek 1.000 panjenengan kasih apa boten? Nah itu Pak, dilematis ya. Gak dikei kok medit, tera mau duit 1.000 peh medit. Konco lawas radisili duit. Dipinjemin itu tabdzir. Maka ketika kita mengeluarkan uang walaupun sedikit tapi untuk yang haram itu namanya mubadzir. Namanya apa? Mubadzir. Terus israf itu apa? Berlebihan dalam perkara yang mubah. Itu namanya israf. Makan halal atau haram? Halal. Tapi kalau makan sampai 7 piring, itu israf. Minum boleh? Boleh. Tapi minum kebanyakan sampai ganggu perjalanannya orang, mondak-mandek terus, pipis. Itu israf. Berlebihan. Tidur boleh? Boleh. Tapi tidur 300 tahun. Nah, ini Ashabul Kahfi ini ya. Nah, tapi tidur sampai 3 hari tidak bangun. Nah ini seperti itu. Itu namanya israf. Nah sekarang Ibnul Qayyim mengatakan 3 perkara ini yang menjadikan hati sakit itu oleh Allah diefisiensikan pada bulan Ramadan. Nomor 1 yang berlebihan apa? Kathratu al-akl. Banyak akal, bukan akal. Akal. Makan. Terlalu banyak makan. Kata Ibnul Qayyim, terlalu banyak makan ini menjadikan hati itu tumpul. Tumpul itu kayak iso digawe mikir.
bundel, ihsasnya hilang. Ihsas itu apa? Dia kehilangan kepekaan. Maka orang itu kalau kenyang, luwe cepat ngamuk timbang luwe. Karena orang itu kalau luwe ngene tok, Pak. Goblok. Sopo? Sampean ora apa-apa. Gak kuat lapo-lapo luwe. Dan lapar ini jamaah menundukkan nafsu. Orang kalau lapar enggak kepikiran semacam-macam. Yang dipikir cuma apa? Perutnya tok. Maka itulah kenapa anak muda yang belum bisa menikah, Rasul sarankan untuk melakukan apa? Puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija'. Karena puasa itu untuk hawa nafsu itu sebagai benteng penghalangnya. Itu puasa. Kenapa orang puasa kok nafsunya ditundukkan? Karena dia lapar. Dan orang kalau lapar tidak akan mikir yang jorok-jorok, tidak akan mikir yang macam-macam, hanya kepikiran perut yang mulai melilit. Nah itulah kenapa ada satu riwayat, tapi riwayat ini oleh para ulama diperselisihkan. Ibu-ibu yang di belakang dengar? Enggak, yang belakang pol sana. Coba paduan suara, dengar? Enggak usah ngotot, poso-poso jerit-jerit. Enggak boleh, fala yaskhab. Orang puasa itu enggak boleh teriak, Bu. Urangi pahala, panjenengan kalong separuh san pahala ini. Ustaz rawat lang ini ya. Nah sudah, maka mengurangi makanan tadi itu disebutkan pada satu cerita Allah Ta'ala menciptakan nafsu. Jadi ketika Allah menciptakan hawa nafsu, itu Allah berusaha untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya supaya nafsu itu tunduk. Yang pertama sama Allah dihukum dengan cambukan. Ternyata nafsu tidak mundur-mundur. Tidak kalah. Semakin keras. Allah ganti hukumannya. Dengan api dibakar. Dibakar pakai api. Ternyata nafsu tidak kunjung tunduk. Allah ganti hukumannya dengan dingin yang menusuk. Dingin pol. Sampai mungkin sekian sekian derajat. Ternyata nafsu tambah parah ketika kena dingin. Dicoba berbagai macam cara dari siksaan untuk menundukkan nafsu, ternyata tidak bisa. Terakhir Allah tunjukkan kepada kita, nafsu itu oleh Allah ditundukkan dengan tidak diberi makan. Tidak ada asupan. Tidak berapa lama nafsunya langsung begini. Dan dia nyerah. Nah itu puasa. Maka ketika kita mengurangi makanan, efisiensi, ingat ya, bukan ganti jadwal makan. Tapi apa? Taqlil, mengurangi, memperkecil, menyedikitkan, menyengsarakan nafsu, menyengsarakan. Allah angeleran, menyengsarakan hawa nafsu. Nah, kalau makanan itu kita efisiensi, artinya apa? Nomor satu, ngobati ati sing wis kadung sewelasulan kakean mangan akhirnya tumpul. Ihsas hilang. Ihsas itu kepekaan kepada orang lain. Orang kalau kenyang enggak peka. Ngelihat orang lain miskin, apa sih? Gak kroso kok aku. Tapi ketika lapar itu dirasakno bareng jamaah, itu kepekaannya muncul. Maka sama Allah disuruh mengurangi makanan, bukan ganti jadwal makan. Maka sahur sak cukupe. Jangan sahur, iki sarapan iki. Nambah lagi, iki mangan awan. Nambah lagi sak piring, iki kok sore sak durunge maghrib. Ini bukan mengurangi, ini ganti jadwal. Buko, kolak, gorengan, es teler, rokok sak lencer. Rokok mana? Pak Didin biasa kalau buka berapa? 3. Itu sampai tarawih apa sebelum tarawih selesai? Sampai malam. Jadi buka sampai menjelang tidur 3. Ini teman saya satu ini kuat Pak. Usianya 70, mendekati 70.
69. Panjang umur ngerokokan, Pak. Jangan-jangan kita perlu bikin antitesis tentang rokok itu ya. Ini 69 sehat walafiat, seger buger, tapi jatuh depan rumah sakit Khadijah. Tanggal berapa itu? September. Oh, suwe, suara saya. Sudah, maka oleh Allah diperbaiki hatinya. Dengan apa? Makanannya dikurangi. Nah, sekarang lihat ibu-ibu sekalian. Ketika makanan itu dikurangi, fadilahnya banyak. Yang pertama, mengurangi makan itu menjadikan kita mampu berbagi. Maka Rasulullah bersabda, ta'amul wahid yakfil itsnin, wa ta'amul itsnin yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ati yakfil tsamaniyah. Makanan satu orang kalau dimakan bareng cukup buat dua. Ketambahan barokah. Makanan dua orang, kalau dimakan bareng cukup buat 4 orang. Dan makanan 4 orang kalau dimakan berjamaah cukup buat 8 orang. Dan di sini kalau panjenengan pengen bukti bahwa barokah yang gaib itu bisa dirasakan. Itulah kenapa sunnah, Pak, makan bareng itu sunnah. Walaupun tidak harus satu nampan. Walaupun piringnya beda, ada mangkuk nasi, ada lauk, ada sayur, ada kuah, segala macam. Itu makanan jane cukup gewong loro. Coba panjenengan undang 4 orang. Cukup insya Allah. Dan semuanya insya Allah kenyang. Itu karena barokah. Yang kedua, sisa uangnya bisa dipakai untuk sedekah. Sekarang lihat rumah orang Islam. Itu salah satu yang menyebabkan harga pangan itu naiknya luar biasa. Kita di rumah, Pak, lek beras gak sampai 20 kilo gak lego. Lu kok akeh ram lek nyimpen beras. Wah, iki ngono cek gak tuku maneh, menisan sekali tuku langsung akeh. Coba panjenengan enggak usah beli banyak-banyak. Beli aja sehari sekilo. Ya sambil jalan-jalan lah, olahraga keluar gitu. Maka beras itu akan menumpuk di mana? Di tempatnya pedagang, di gudang. Kalau barangnya menumpuk, harga bagaimana? Nah, gara-gara dikeruk sama orang-orang seperti kita ini, gudang entek terus, rumah jadi gudang, akhirnya harga apa? Naik. Dan mengurangi makanan itu menundukkan nafsu. Mengurangi makan itu menjadikan orang tidak gampang tidur. Gak ngantuan, gak ndingkluan. Dan tidak banyak makan itu menurut Ibnul Qayyim, itu ngobati hati. Jadi gak angap-angop. Ngaji. Kakean mangan. Ya ndak semuanya, ada orang yang memang tidurnya kurang, tapi rata-rata begitu. Nah, maka yang pertama efisiensi apa Ramadan ini? Makanan. Allah tunjukkan. Saya juga ndak ngerti makan sehari 3 kali itu memang haruskah atau sekedar melengkapi saja atau tidak sampai 3 juga sebenarnya ndak apa-apa, saya ndak ngerti masalah itu. Tapi waktu saya SD dulu diajari sama guru IPS, 4 sehat 5 sempurna, sarapan siang dan sore. Itu saya masih ingat guru saya namanya Bu Narti. Dulu tinggal di Kasembon, sekarang pindah di Kediri. Bu Narti rumahnya sebelum stadion belok kanan kan tidak boleh searah itu kan. Daerah situ apa namanya itu. Yang ada pom bensin mati punya gudang garam itu loh. Ngadisimu apa ya? Daerah situ. Itu dibilang itu. Nah, sekarang Allah tunjukkan, tidak harus 3 kali kok. Dan Ramadan ini luwe nemen, Pak. Ramadan ini karena bulannya barokah, makan sedikit, terasanya apa? Kayak sudah kenyang. Panjenengan sebelum maghrib us mikir, kolok gorengan, sop-sopan, rokok, buah, lemet, lemper, letoy, lesu, melbu kabeh. Setelah adzan maghrib, bismillah kurma, air putih, ketambahan teh mungkin, rasanya apa? Kayak wis kebek. Nah, maka sama Allah ditunjukkan aslinya tubuh kita cuma perlu itu aja. Gak usah kakean. Nah, cuma masalahnya sekarang, bisa ndak efisiensi makanan ini kita bawa keluar Ramadan?
Makannya tidak usah terlalu banyak. Kalaupun tidak bisa, yo minimal posoni dilanjutkan Senin dan Kamis. Itu taklil efisiensi. Nah, maka yang pertama kata Ibnu Qayyim, yang mematikan hati terlalu banyak makan. Maka sekarang di bulan Ramadan oleh Allah diajari untuk mengurangi makan. Yang tadinya sakit di bulan Ramadan waras. Allahumma amin. Nomor 1. Nomor 2. Kathratul kalam. Kakean ngomong. Kayak Ustadz. Nah ini kalau Ustadz diwara kakean ngomong, pulang bawa amplop gaji buta ini. Kon ngaji kok meneng to'ai. Oh tidak boleh, banyak ngomong itu dosa. Kata Ibnul Qayyim, banyak ngomong itu mematikan hati. Kata Nabi Muhammad, banyak ngomong itu memunculkan penyesalan. Ya tidak begitu, tergantung situasi dan kondisi. Ada ketika kita ceramah masalah banyak omong itu tercela, itu ada satu guru perempuan nulis di kolom komentar. Ustadz, oh bukan, langsung tanya guru. Ustadzah, saya ini ngajar SD dan saya itu menertibkan murid harus banyak ngomong. Bagaimana hukum banyak ngomong saya ini? Saya bilang loh, kalau panjenengan sedikit ngomong malah keliru. Lawang panjenengan itu seorang guru, yo nuturi, memberitahu, mengarahkan, menasehati, mengingatkan, itu perlu banyak ngomong. Nah, maka pada bulan Ramadan yang mematikan hati yang kedua, kata Ibnul Qayyim, kathratul kalam, ngomong terus. Itu Ramadan dikurangi. Dikuranginya lewat apa? Nomor 1. Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa itu tidak dapat apapun kecuali lapar dan haus. Dan tidak dapat apapun itu jangan dianggap enteng, Pak. Puasa itu rahmat, Anda tidak dapat rahmat. Puasa itu ampunan, Anda tidak dapat ampunan. Puasa itu barokah, Anda tidak dapat barokah. Puasa itu masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, panjenengan tidak dapat itu. Puasa itu menjadikan Allah cinta kepada Anda tidak dapat. Jadi kalimat tidak mendapatkan apapun itu kerugiannya besar. Jangan dianggap alah rapopo yang penting lah rabata lah. Loh. Ini ya rugi. Karena rahmatnya Allah tidak Anda dapatkan, berkahnya Allah tidak Anda dapatkan, ampunannya Allah tidak Anda dapatkan, tertulis di antara as-siddiqin wasyuhada tidak Anda dapatkan. Semua kebaikan orang puasa Anda tidak dapat kecuali cuma lapar dan haus. Sebabnya apa? Bukan gini. Apa ini? Bu, lambe turah. Napa bu? Dulu Pak, sing rasan-rasan wong wedok, saiki wong lanang ketularan. Lah itulah kakek kumpul wong wedok diurui. Panjenengan nggih nurut mawon. Diwarai rasan-rasan kok ya gelem ae. Nah, sudah, maka Rasulullah bersabda begini. Man lam yada' qaulaz zur, orang yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta. Ucapan dusta itu dari mulut atau dari telinga? Dari mata apa dari hidung? Mulut. Maka Ramadan efisiensi omongan cep. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diajari. Tapi di luar Ramadan tidak ngerti. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kalau ngomong yang baik, salam, nyeneng nih wong, menasehati orang, nanya kabarnya orang lain. Itu baik. Kalau tidak bisa, lebih bagus diam. Nah, maka sekarang di bulan Ramadan, salah satu yang menjadikan pahala Ramadan itu habis, itu bohong. Dan celakanya Pak, Allahumma ya Rabbana hfadhna, semoga Allah menjaga kita, bohong itu sekarang biasa banget. Kok telat Ustadz? Macetnya luar biasa. Ngomong budalmu telat. Beda lagi kalau memang kejadian seperti kemarin saya ngaji di Pare, Nur Hasan. Saya dari rumah 4:30, itu kajian jam 5. Dari rumah saya ke Pare, Kampung Inggris, Masjid Nur Hasan, itu 20 menit paling telat. Kalau saya nyetir 10 menit, 3 menit nyampe lah.
Bohong maneh. Aduh. Paling telat 20 menit. Sudah keluar rumah saya 4:30 kurang dikit. Keluar saya keluar. Saya tidak ada pikiran apapun ya. Mosok ke kampung Inggris buka Google Maps sih. Kan ya lucu ya, diguyu Google saya. Sampean wong ini kok takon aku katanya. Sudah, ternyata sampai Kencong, itu ada truk baru datang mau nurunin aspal. Dan truk itu berhenti makan setengah jalan. Itu berhenti di sana kira-kira 20 menit. Saya sampai masjid jam 5:30 kurang 10. Jamaah wis meh buyar. Saking suwe ini ngenteni saya sampai buka dhisik. Ngawur maneh, astagfirullahaladzim ya. Nah, kecuali kalau keadaannya seperti itu. Sekarang bohong itu biasa. Kenapa enggak datang? Waduh, tadi saya rencana datang. Lah kok pas saya keluarin motor, lah kok bannya kempes. Bohong. Karuan ngomongo, yo memang ada halangan. Selesai, halangannya apa? Males. Daripada kreatif membuat kebohongan-kebohongan yang itu menjadikan kita ini terstempel. Ceret! Somali, Masya Allah. Distempel sama Allah. Kadzaban. Pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna Rasulullah mengatakan begini. Iyyakum wal kadzib. Jangan sampai bohong. Iyyakum wal kadzib. Ojo goro. Jangan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena satu kebohongan mengantarkanmu pada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu mengantarkan kamu masuk neraka. Wa innar rajula la yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kalau ada manusia terus bohong tidak pernah berhenti sampai Allah stempel di hari kiamat kamu pembohong. Dan tidak selamat sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di bulan Ramadan ini sama Allah diefisiensikan, diakai ngaji, dikurangi ngomong. Nah maka Rasul bilang kenapa orang itu puasa tidak dapat apapun. Man lam yada' qaulaz zur. Karena dia tidak mampu meninggalkan ucapan dusta. Wal amala bihi. Dan mengamalkan kedustaan. Mengamalkan kedustaan itu Pak, Bu sekalian, itu manipulatif. Laporan rumah sakit. Direktur ngomong, yang ini coret. Siapa? Yang ini tambahi. Ini kan waktu kita keluar kemarin ke Malang kunjungan, kita sarapan di Depot Amanah. Karena Depot Amanah itu rawonnya enak dan murah. Iki wong 6 mek entek 230. Ojo. Kemurahan, tulisan 780. Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Pernah? Baik. Lah warung wis sepi dikon gratis ya Allah, koko tenan ini Masya Allah. Sudah. Apa yang terjadi? Ini manipulatif. Manipulatif ini dosane double-double. Yo bohong, juga dia ngerusak data yang asli. Ini manipulatif. Itu tidak boleh dilakukan orang puasa. Termasuk manipulatif ngomongi pertamak, isi nih pertalit. Termasuk manipulatif minyak yang tulisannya 1000 ml cuma 750. Minyak bukan Muhammadiyah tapi. Lek minyakmu begini. Kalau minyaknya Muhammadiyah ini tulisannya 1000 isinya 8000. Saking api wong Muhammadiyah ini ya. Nah sudah, itu termasuk manipulatif apa enggak itu? Ya lek nyeneng nih wong ya gak ya. Nah ini manipulatif. Mengamalkan kedustaan atau kalau penjual dan pembeli dodolan. Sebenarnya bukan termasuk bohong walaupun nampaknya seperti bohong tapi itu manipulatif. Apa itu? Ketika panjenengan jualan baju mau lebaran terus ditawar sama orang misalkan harganya 100 ditawar. Wis Mbak 70 ae. Oh, kulake durung entuk. Padahal apa? Batine kurang. Padahal kulake mek swidak 5. Dinyang 70 wis bati 5.000, tapi karena merasa batine kurang,
Gara-gara ndak umume, wong itu umum badi 20, selawe, 30, 40, kok aku mek 5.000. Lek ngenyang. Jah. Iki lho Mbak, sampe lek golek dhewe Mbak, kulaane durung entuk. Nah ini. Dosa. Itu menghilangkan berkahnya jual beli. Terus apa lagi? Nimbang. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nimbang. Kalau orang Jawa zaman dulu sampai sekarang sebagian keren. Setelah nimbang mantep ditambahi anget-angetan. Ngira mboten? Nah, dijempitno sedikit angetan. Supaya apa? Mantep. Sekarang nih sore timbangan dikai koin. Dan koinnya itu pakai pemberat. Dan saya pernah ngalami itu. Yang jualan ngamuk. Sampai ra duwe dhuwit ra usah tuku rene. Lho baper. Ketoro atine loro iki, baperan. Dicurangi nimbang. Dan itu umum. Dan ini yang menjadikan kaumnya Syuaib oleh Allah dibinasakan. Gara-gara mengurangi apa? Timbangan. Nah itu manipulatif. Atau ngukur kain. Ada enggak orang kalau ngukur kain mek dikira-kira seret, seret, seret. Pira terus tengah, seret. Padahal kan ada ukurannya, meja bisa dipakai ukuran, misalkan diukur dulu mejanya, nanti ukurnya di meja. Atau para notaris ini hati-hati. Ini kalau tidak betul-betul teliti, ini hisapnya di hadapan Allah berat ini. Nulis, tanai wong, segala macam perjanjian. One maker apa? Apa namanya? Tidak paham saya. One maker apa? Situlah kira-kira wis. Tahulah Anda. Nah, hati-hati. Itu manipulatif. Bikin puasanya sama Allah tidak batal tapi tidak ada pahalanya. Yang ketiga, apa itu? Wal jahla. Jahla itu perbuatan sia-sia. Itu yang menjadikan puasa kita tidak manfaat. Dalam hadis yang lain dikatakan, fa in sabahu ahadun au qatalahu au jahalahu falyaqul inni shaim. Kalaupun diganggu orang, ojo dibales ngomong siji tok. Ngomong berapa? Satu aja. Inni shaim. Aku sedang puasa. Untuk apa? Ini loh, efisiensi omongan yang tidak manfaat. Nah, maka dengan itu, kata Ibnul Qayyim apa? Kalau banyak ngomong itu hati so mati. Karena orang kalau banyak ngomong Pak, mesti akeh campuran nih. Ono campuran goroy, bohongnya. Ada campuran lebaynya, hiperbola. Ada campuran ribahnya. Ada bumbu namimahnya. Ada sedikit menjatuhkan kehormatan orang lainnya. Ada sedikit pamer tentang dirinya. Lek aku loh yo orang ngono. Aku loh iki, saking kudu aku. Iku lek aku, beres. Iku rodok goblok ngene. Kurang pinter, rodok anu. Nah, coba. Itu kalau kebanyakan ngomong. Maka kata Ibnul Qayyim, di bulan puasa ini omongan dikurangi. Omongan apa? Dikurangi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya puasanya sempurna. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan begini. Inni nadimtu 'alal kalami miraran wala andamu 'alas samti abada. Saya ini sering nyesel karena ngomong. Tapi saya tidak pernah menyesal ketika saya diam. Karena kalau ngomong apa? Kadang-kadang kita pas seneng keperucut guyoni wong orangnya tersinggung. Aduh ya Allah. Niatku guyon kok malah jadi orang tersinggung. Ketika dia sedang marah, wes ngungkit-ngungkit kebaikannya. Setelah marahnya hilang, ya Allah, kok eman kebaikanku saya ungkit-ungkit yang itu membatalkan pahala kebaikan. La tutbi'u shadaqatikum bil manni wal adha. Tidak boleh ngungkit-ngungkit pemberian, itu menghilangkan pahala. Tapi karena tidak mampu menahan diri untuk terus ngomong, akhirnya rusak amalannya. Termasuk itu yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Panjenengan kenal Nabi Musa? Iya, enggak kenal ya.
Kalau kenal malah takut saya sama panjenengan kok saya urip gitu loh. Nah, kalau tahu. Nabi Musa alaihi salam itu setelah bantu dua perempuan putrinya Syuaib, ya kan? Ketika perempuan itu mau ngasih minum kepada gembalaannya, ternyata perempuan tadi dikerubuti laki-laki. Dia mundur. Dia bilang apa? La nasqi hatta yusdirar ri'at wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak mungkin ngasih makan kambing kami, ngasih minum kambing kami kalau laki-laki itu masih di sana. Kami tidak mau campur laki-laki. Ya kan? Sementara bapak kami, laki-laki yang sudah tua. Maka kami lakukan. Kata Nabi Musa, minggir. Urusannya wong lanang. Ini tulus ini, bukan modus. Kalau modus, sudah nikah. Sudah, oh gak situ. Sudah nikah, belum, oh tak ewangi. Nanti selesai, nomor HP berapa? Ini tulus Nabi Musa. Dibantu. Selesai dibantu, apa yang terjadi? Fasaqalahuma. Nabi Musa ngasih minum itu kambingnya perempuan dua tadi. Thumma tawalla ila dhil. Langsung balik ke tempat duduknya semula. Gak katik ngomong, Mbak sampun nggih. Sampun loh Mbak. Mbak sampun. Saya ditulungi bingung jaluk apa wong iki. Maka orang itu setelah nolong orang lain langsung ngalio. Supaya apa? Orang yang ditolong tidak merasa ndak enak hati. Maka Nabi Musa mengajarkan itu. Nah, maka kalau kita ini ngungkit-ngungkit pemberian, eman masjid iki. Coba biar saya golek dana kudu aku. Yo. Ngecore ratutut. Nah, coba. Ada yang begitu? Ini biasa penyakit di tempat kita ini. Oh, iki kebangunnya zaman aku PCM biyen iki, PCM saiki ra bangun apa-apa. Iya, coba ya. Wis dadi kabeh kari mlaku iki kudu perjuanganku ora dadi, Siti Khotijah iki pe. Siti Khotijah iki lek kudu aku direkturi ora maju. Masya Allah. Ini ketoknya biasa Pak, tapi apa? Ini membatalkan pahala sedekah. Karena apa? Banyak ngomong. Dan banyak keburukan karena lisan itu banyak sekali. Ghibah, namimah, fitnah, kebohongan yang semua itu akan mencelakai kelak di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Dan panjenengan tahu kata-kata para ulama, salah satu yang memberatkan orang itu mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu al-kadzib, kebohongan. Jadi kalau panjenengan kepingin meninggalnya itu penak la ilaha illallah. Misalkan. Iya, itu jangan bohong. Insya Allah lancar. Mau coba? Ayo, siapa mau? Loh enggak, yuk kita tes untuk orang yang enggak pernah bohong, nanti kita lihat meninggalnya seperti apa. Ojo-ojo mati ini malah carry, kita yang duluan ya. Nah sudah, itu yang kedua. Maka kita efisiensi apa? Mulut. Nomor satu tadi efisiensi makanan. Nomor dua efisiensi ucapan. Sekarang yang ketiga, apa kata Ibnul Qayyim yang menjadikan hati itu sakit? Kathratul khaltah. Kakean kumpul. Sampai para ulama mengatakan saat ini kumpul manusia itu sudah tidak ada manfaatnya. Saat ini kumpul manusia itu sudah tidak ada manfaatnya. Tidak ada kebaikannya kecuali mendatangkan dosa. Itulah kenapa zaman dulu, ini di zaman sahabat. Artinya zamannya masih kondusif. Bukan seperti zaman kita. Saya pengajian di Malang Pak, subhanallah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Berangkat dari Batu sampai ke Malang kota. Itu hari Sabtu yang lalu. Bukan kemarin, Sabtu yang pekan lalu. Itu lewat Jalan Ijen. Itu pengajian jam 7 pagi, TED. Pengajian Al-Irsyad Wanita. Jam 7 pagi. Sudah, saya lewat di Jalan Ijen itu sekitaran 6:30 lebih dikit. Itu Masya Allah, khawatir posoku rusak Pak. Kenapa? Banyak orang lari-lari pakaiannya kayak ibu-ibu ini Bu. Lari pagi pakai gamis, pakai cadar, pakai jilbab besar. Percaya Anda? Orang lari pagi pakaiannya ya apa? Sod.
Subhanallah. Dan itu pemandangan yang tidak mungkin untuk tidak dilihat. Bukan karena saya kepingin, yo ono titik lah. Tapi kemudian luwe kuat nahannya karena puasa. Cuma mau ndak mau lah, ini apa mobil ini kalau nggak dilihat kanan kiri kan yo nerak. Ditelok innalillah, gak ditelok yo innalillah. Podo-podo innalillah ini. Nah, itu ngerusak karena apa? Kathratul khaltoh, kakean kumpul orang. Maka di zaman sahabat, panjenengan tahu Abu Hurairah, itu topnya orang di zaman itu. Mengatakan apa? Kalau masuk bulan Ramadan, nalzamul masjid, kami tetap di masjid gak metu blas. Bahkan tidak jarang kalau Anda lihat kehidupannya para sahabat Nabi, 1 bulan gak pulang. Maka sampai Syekh Sa'id Al-Kamali, Al-Maliki Al-Maghribi, itu ulama Malikiyah dari madhab Imam Malik, itu tidak menganjurkan menikah pada bulan Ramadan. Walaupun ada, tapi beliau tidak menganjurkan. Karena apa? Nanti kamu sibuk dengan bulan madumu, yang melalaikanmu dari kebaikan bulan Ramadan. Padahal nikah itu baik apa enggak? Baik. Bahkan maaf hubungan suami istri itu bernilai apa? Sedekah, pahala, ibadah. Tapi kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Sampai para sahabat zaman dulu tidak keluar masjid 1 bulan. Apa kata Abu Hurairah? Nahfadhu siyamana. Karena kami ingin menjaga puasa kami. Biar puasa kami kalau kami keluar tidak rusak. Ini di zaman sahabat. Lah di zaman sokibat. Metu didik wong wedok. Kalau pakai alis sampai tembus jitok, buritok. Blush on-nya, ngerti. Bahkan sekarang tren make up zaman sekarang tahu saya. Merah itu tembus irung ini. Seret. Zaman dulu kan merah cuma di tulang pipi ya. Sekarang enggak, dilanjutkan tembus irung. Betul nama betul ibu-ibu? Lu kok panjenengan kok tahu? Lah Ustadz aja tahu apalagi saya jadi. Nah sudah, kebanyakan kumpul. Nah maka kumpul-kumpul pada bulan Ramadan diefisiensi, dikurangi. Diganti apa? Khalwat. Khalwat itu menyendiri bersama siapa? Allah. Itulah maka pada bulan Ramadan ada syariat yang namanya i'tikaf. Apa? I'tikaf. I'tikaf itu apa? Meninggalkan dunia selama 10 hari. Full. Gak boleh belas. Angkat tangan yang niat iktikaf. Angkat tangan, angkat tangan. Oh niat toh. Pak, Allah ngasih kita hari itu dalam setahun 300 wida. Dicukup 10 tok. Gak usah ngurus dunia. Gak bisa? Gak niat, bukan gak bisa. Ada teman saya rumahnya deket, ya molah-mole. Padahal omahnya cedek. Ada teman saya itu yang rokokan tadi. Nah, iktikaf itu 10 dino tok, ndak ngurangi apapun, ndak nambah apapun. Untuk kita meninggalkan sedikit kumpul dengan manusia, untuk fokus beribadah kepada Allah di 10 terakhir Ramadan untuk mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Lawang i'tikaf saja kadang-kadang masih belum bisa ngilangi ngomong kok. Itulah kenapa di zaman Nabi i'tikaf itu kalau masuk masjidnya Nabi Muhammad itu mereka pakai tenda kecil-kecil. Walaupun sekarang kalau diamalkan ya roto ajaib ya. Mlebu masjid kok nggawe tenda itu. Apalagi tendanya BNPT. Maksud gede itu loh. Masjidnya ketutupan ini. Nah, kenapa mereka sampai pakai tenda? Karena mereka ingin betul-betul fokus meninggalkan manusia hanya ibadah dan berduaan dengan Allah. Nah, maka sekarang kumpul itu di bulan Ramadan diefisiensi. Maka saya ingat sekali dulu. Ada kami punya teman di Kadin. Dan dia ketuanya waktu itu. Saya tidak nyebut tempat ya. Setelah kita sampaikan tentang keutamaan 10 terakhir Ramadan, menghindari kesibukan, menghindari perbuatan yang tidak penting, sedikit meninggalkan dunia, itu apa? Semua karyawannya diliburkan mulai malam 21. Tapi gantine kerja harus
por malam iktikaf di masjid. Kalau malamnya tidak iktikaf di masjid, dihitung dia absen, tidak masuk kerja. Dan subhanallah, ya bisa dilakukan. Lah nanti insya Allah rumah sakit Siti Khadijah, 10 terakhir tidak ada dokter. Dokternya kemana? Iktikaf semua. Iktikafnya di mana? IGD. Nah kalau itu beda cerita ya, orang-orang yang memang dibutuhkan. Tentu hukumnya apa? Berbeda. Nah maka jamaah sekalian ingat, Ramadan ini waktu kita meminimalisir 3 hal. Yang 3 hal ini semuanya adalah merusak hati, menjadikan hati sakit. Nomor 1, banyak makan. Makannya dikurangi. Nomor 2, banyak ngomong. Ngomongnya diganti tilawatul Quran, karena banyak omong itu merusak pahala puasa. Nomor 3, banyak kumpul. Kumpulnya dikurangi dengan lebih banyak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ditambahi 1, kathratun naum, banyak tidur. Maka Ramadan dimpet Pak, dimpet. Wong tidur itu cuma masalah kemauan saja kok. Kalau panjenengan kuat ya insya Allah mau. Kalau panjenengan mau insya Allah kuat. Nah maka itulah bagaimana kita diperintahkan di dalam syariat untuk melakukan efisiensi pada bulan Ramadan. Itu jamaah sekalian dapat kami sampaikan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Gak keras ya? Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.